Orang bodoh mana yang mau rakit PC Mini ITX hanya buat jadi pengganti konsol? Gua orangnya. Jadi ceritanya, gue itu punya TV di kamar dan juga di ruang tengah yang biasa dipakai buat nonton film. Namun, gue juga mau buat main game sekalian di TV-TV ini. Ya kayak pakai konsol lah. Jadi, buat PC yang kita rakit kali ini, tujuannya adalah untuk menjadi konsol replacement. Pertanyaannya adalah mengapa? Bukannya beli konsol lebih murah ya? Betul, bahkan kita sendiri walaupun nggak memakai produk yang terbaru tapi harganya masih lebih mahal daripada konsol. Lalu kenapa malah build PC daripada beli konsol? Jawabannya karena gue sebagai reviewer sering dapat seeding barang. Dan barang yang udah pernah di-review atau dipakai itu suka numpuk di gudang sampai-sampai akhirnya bisa bikin satu PC Mini ITX sendiri. Jadi, apakah rakit PC ini applicable ke semua orang? Ya tentu enggak, tapi apakah bisa jadi pedoman kalian kalau mau bikin mini PC? Mungkin iya, kita cekidot aja pembuatan PC-nya. Buat prosesor, gue memakai Ryzen 7 5800X 3D, sponsoran dari AMD. Terima kasih AMD sudah mau seeding kita. Ini adalah prosesor yang pernah kita review juga 2 tahun lalu. Alasan kenapa gue pilih ini ketimbang prosesor yang lebih baru adalah karena prosesor ini masih cocok dengan Mobo AM4 Mini ITX yang masih menumpuk di gudang. Dan selain itu, karena ini PC bakal dipakai main game doang, jadi menurut kita ya 3D V-Cache-nya itu bakal berguna banget buat naikin FPS-nya. Dan untuk performanya ya ini nggak outdated banget lah, mengingat dia ini masih perform well di 2 tahun lalu, jadi harusnya sekarang pun masih oke. Apalagi kita juga nggak main game yang terlalu baru-baru banget. Nah, buat mobonya itu, di gudang kita ada B550i Strix Mini ITX. Ini adalah mobo yang udah sering banget kita pakai buat build PC kalau Mini ITX. Memang dia ini lumayan canggih ya di masanya. Udah PCIe Gen 4, ada 2 M.2 slot, dimana satu di bawah prosesor dan satu lagi di balik mobo. Fan header dan RGB header juga lengkap. Dan ada USB 3.2 Gen 2 Type-C connector juga di front panel. Karena di masanya ini cukup canggih, jadi sekarang pun nggak terasa outdated banget. Buat RAM, kebetulan di rumah itu ada RAM 32GB yang available, dimana ini adalah 16x2. Aperture Knox yang ini kebetulan warnanya itu putih dan cantik kalau ditaruh di PC serba putih. Sayangnya build PC kita kali ini nggak akan kelihatan juga komponen-komponen dalamnya karena serba ketutup. Frekuensinya sudah 3200 MTS atau MHz. Kalau ada yang nanya kenapa nggak 3600 bang? Karena kita nggak terlalu butuh 3600 dan menurut kita 3200 juga cukup. Nah, kalau misalnya harganya untuk RAM ini dia ini masih affordable banget, di 1,1 jutaan udah dapat 32GB RAM. Lalu buat storage kita juga memakai dari Apacer punya, ini adalah M.2 PCIe Gen 4 X4 SSD yang kapasitasnya sampai 2TB. Kalau serinya ini simpelnya Key 4L, dia itu speednya nggak kenceng-kenceng banget, nggak kayak PCIe Gen 4 X4 pada umumnya, hanya 3500-an. Tapi berhubung gue itu butuhnya kapasitas daripada speed yang kenceng-kenceng banget, jadi ini lebih cocok dan harganya juga cukup affordable buat sebuah SSD 2TB. Nah, casingnya kita memakai casing Mini ITX paling legend di channel ini karena kebanyakan build Mini ITX tuh selalu memakai NZXT H1 kita. Cuma yang ini adalah NZXT H1 V2 ya, bukan yang V1 lagi. Alasan lain kenapa kita memilih casing ini adalah karena effortlessnya. Jadi karena casing ini udah di-include dengan CPU cooler 140mm, power supply sampai 750 watt, dan juga PCIe riser yang support sampai Gen 4, kita ngerakitnya bakal cukup gampang. Jadi kalau kalian beranggapan kenapa ya ini casing harganya bisa sampai 5 juta, jawabannya karena ini kayak macam all-in-one casing lah. Jadi kita ngerakitnya tuh gampang banget. Semua kabel udah pre-route semua, jadi udah rapih dari sananya. Kita tinggal masukin mobo, colokin cooler, dan masukin GPU aja. Overall desainnya juga masih cukup elegan dan bisa ngeblend dengan furnitur lain apabila dipasangkan dengan TV. Lalu terakhir buat GPU kita memakai ASRock Radeon RX 6750 XT yang dulu pernah gue pakai juga sebagai daily driver selama setahunan. Karena gue udah ganti ke RTX 3080 Ti, jadi daripada GPU ini nganggur, mending kita pakai buat gaming. Overall bentuknya ini dia cukup slim buat masuk ke dalam casing Mini ITX, dan penarikan dayanya juga harusnya nggak terlalu tinggi, jadi cocok lah buat dipakai sebagai GPU konsol-konsolan.
Overall kita nggak ada kendala dalam merakit PC ini karena cooler dan power supply-nya itu sudah ada dan pre-routed. Mungkin kalau kalian mau ganti-ganti cooler dan PSU-nya itu baru kerasa kalau casing ini nggak terlalu modular dan agak ribet. Tapi kalau kita pakainya yang stok aja, ngerakitnya ya nggak banyak makan waktu dan nggak ribet juga. Kerennya casing NZXT ini ada petunjuk-petunjuk kecil saat build-nya, jadi kita mudah juga saat ngerakit. Colokan front panel pun dipaketin oleh NZXT, jadi kita bener-bener praktis saat ngerakit ini. Dan gue cukup yakin sih dalam mengatakan bahwa NZXT ini casingnya itu friendly buat user yang awam. Oke, secara desain dan kepraktisan ini PC udah oke ya. Gimana sekarang dengan performanya? Di Cinebench, Ryzen 7 5800X 3D memang tidak bisa menyeimbangi performanya Ryzen 9 atau CPU high-end yang keluaran baru. Namun ini karena Cinebench bukanlah indikator yang tepat buat memperlihatkan performa sebenarnya dari CPU ini. Karena yang sebenarnya itu akan kelihatan saat kita main game. Kalau berdasarkan 3D Mark, Firestrike, dan Time Spy Graphics ya, itu seharusnya PC ini masih kuat buat mainin game AAA zaman sekarang di resolusi 2K ataupun Full HD. Di sini kebanyakan kita ngetes pakai game yang emang konsol aja ya, dan kayaknya karena ini Radeon kita nggak bisa mainin ray tracing terlalu banyak. Di Cyberpunk aja kita matiin ray tracingnya itu baru bisa dapetin 71 fps dengan resolusi 2K. Beda cerita dengan Horizon Zero Dawn yang lebih ringan, kita masih bisa dapat 102 fps mentok kanan, atau ya Forza Horizon 5 masih dapat lah 88 fps. Ya memang PC ini bukan yang powerful banget buat disandingkan dengan TV 4K yang sekarang kebanyakan sudah 120 Hz, palingan kita bisa mainin game di 4K ya yang ringan-ringan aja, macem Persona 3 Royal dan lain-lain. Tapi buat gue sendiri, kalau misal gue main di TV yang di ruang tengah, gue cukup puas dengan resolusi 2K aja. Dan kebetulan TV gue yang ada di kamar itu cuma Full HD 60 Hz. Dan ketiga game tadi di resolusi FHD itu FPS-nya masih friendly lah. Cyberpunk aja masih bisa dapetin 98 fps dengan RTX off. Sebagai tambahan, kita juga cobain benchmark Black Myth Wukong di sini dan ternyata masih dapat 88 fps di setting high, tapi ada beberapa frame drop yang mungkin karena kompatibilitas yang belum oke. Gak lupa juga kita mengetes Adobe Premiere Pro di sini untuk ngerender video 10 menit 10-bit to 8-bit H265, dia hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menitan, sementara kalau misalnya yang 4K 5 menit dan H264 aja itu ya udah kenceng banget lah. Sementara buat Blender dia juga udah capable banget, jadi kayaknya kalau misalnya PC ini buat dipakai kerja ini juga oke deh. Suhu dari CPU komputer ini juga tergolong rendah loh, mentok-mentok itu hanya di 60 derajat aja. Yaitu terima kasih kepada cooler 140 mm-nya dia. Dengan suhu GPU juga yang gak kalah adem, cuma mentok di 72 derajat, itu keduanya saat lagi main Cyberpunk. Dan juga nggak cuma suhu aja nih yang rendah, penarikan dayanya itu tergolong rendah banget juga. Saat main game itu hanya 350 watt mentok. Ini mah pakai PSU NZXT H1 sebelumnya juga sebenarnya masih oke. Hanya aja di idle dia memang cukup tinggi, di sekitaran 110 watt. Dan kalau buat kebisingan, sebenarnya PC ini lumayan berisik kalau misalnya dia lagi idle. Tapi pas lagi main game, itu peningkatan suaranya nggak terlalu signifikan dan bisa ketutup asalkan kalian pakai speaker yang lumayan kencang. Kalau kita lihat dari part-partnya, untuk ditiru secara persis, sebenarnya PC ini ya susah banget untuk ditiru. Karena ya kayak motherboardnya aja itu udah jarang banget yang jual, sekalipun ada biasanya second. Dan 58X 3D juga untuk dicari itu juga susah sekarang dengan harga yang masih tinggi. Kalau kita total aja ini PC Mini ITX totalnya itu hampir 26 juta. Itu kalian udah dapet kayaknya 3 PS5 dan bahkan ada kembaliannya juga lagi. Jadi kalau misalnya memang rakit PC untuk jadi pengganti konsol, ya ini PC tuh nggak worth it gitu loh, mendingan beli konsol aja sekalian. Nah kalau misalnya kalian nanya, tapi kalau misalnya emang pengen rakit PC Mini ITX yang mirip-mirip sama ini juga buat kerja sekalian, gimana bang? Sebenarnya bisa, bagus juga. Ini perakitannya tuh bener-bener super praktis. Dan NZXT H1 ini menurut gue 5 juta itu cukup worth it, karena udah sama PSU dan juga ada cooler juga. Terus
kalau misalnya nyari prosesornya, gue sarankan ambil 57X3D dengan harga yang lebih murah dan performanya juga nggak kalah-kalah banget sama 58X3D ini. Buat motherboardnya, kita menyarankan cari B550i yang masih ada di pasaran, ada ASRock dan MSI, itu kalian bisa pilih tergantung dengan kebutuhan kalian. Jadi ya paling itu aja sih build PC setengah pamer kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Di sini gue Rizky, always stay safe and stay home.